Halo semua, saya Chow Yeling akan mengajari kalian tentang keterampilan perawat rumahan. Bicara soal fungsi dan perawat rumahan, hal pertama yang perlu dibahas adalah objek layanan dan cakupan layanan. Objek layanan program perawatan jangka panjang 2.0 mencakup lansia cacat berusia 65 tahun ke atas dan penyandang disabilitas. Pelayanan yang dibutuhkan oleh mereka tidak hanya layanan rumah dan perawatan fisik, tetapi juga keterampilan mengurus pekerjaan rumah. Layanan ini sudah dievaluasi dan disahkan oleh Pusat Manajemen Perawatan Jangka Panjang Taipei. Ruang lingkup layanan mencakup ruang hidup pasien, tidak termasuk ruang umum lainnya seperti dapur, ruang tamu, tangga, dan lain-lain. Mengapa hal ini harus dibahas secara khusus? Itu karena kesenjangan persepsi masyarakat tentang perawat rumahan. Mereka beranggapan bahwa perawat rumahan selain wajib bersih-bersih rumah, juga harus melayani kebutuhan pribadinya. Tetapi, karena pandangan setiap orang tentang isi layanan dan tingkat kebersihan berbeda-beda, karena itu, isi layanan dan ruang lingkup layanan harus ditetapkan. Penetapan ini menyesuaikan kondisi pasien. Perawatan jangka panjang 2.0 tahun 2018 memiliki manfaat dan standar pembayaran baru. Isi layanan tergantung pada apakah pasien hidup sendiri atau tidak, yang dibagi menjadi 1. Mereka yang hidup sendiri kebanyakan butuh layanan bersih-bersih dan cucian pakaian. 2. Bagi mereka yang tidak tinggal sendiri, kebutuhan utama adalah kebersihan ruang tidur dan ruang aktivitas, serta cucian pakaian. 30 menit pelayanan di atas dihitung sebagai satu sesi atau satu pembayaran. Ngomong-ngomong soal kebutuhan pasien yang tidak hidup sendiri, jika ia berbagi ruangan dengan keluarganya, maka jumlah manfaat yang diterima akan berkurang dan justru menambah bebannya. Untuk isi ini, silakan merujuk ke peraturan manfaat yang diterima dan standar pembayaran. Dalam isi pelayanan, harus kita pahami bahwa perawat ini bukanlah petugas kebersihan profesional. Situasi penanganan pekerjaan rumah yang sering terjadi ketika kondisi pengasuh dan penerima pengasuhan atau anggota keluarga berbeda. Pandangan pasien dan keluarganya sering berbeda dengan perawat, terutama dalam aspek kebersihan dan cakupan layanan. Banyak anggota keluarga pasien berpendapat bahwa kamar mandi, ruang tamu, dapur, plafon, dan lain-lain juga digunakan oleh pasien. Kenapa tidak ikut dibersihkan? Ini merupakan ketetapan layanan. Lihat isi layanan perawat rumahan jangka panjang 2.0 serta manfaat dan standar pembayarannya. Selama itu area bersama yang dipakai pasien bersama keluarganya, manfaat akan berkurang, dan kebutuhan pasien akan bertambah. Pertimbangkan pelatihan para perawat ini. Mereka berlatih untuk menjadi petugas perawat profesional dan bukan bersih-bersih. Oleh karena itu, tugas utama perawat adalah merawat pasien. Hindari harapan dan tuntutan yang berlebihan. Misalnya, keluarga pasien merasa bahwa perawat harus berlutut di lantai dan mengelap setiap sudut ruangan. Sebenarnya, hal ini tidak termasuk dalam layanan mereka. Perawat juga harus menjelaskan peran mereka. Mereka datang bukan untuk menggantikan peran keluarga, tetapi hanya untuk membantu mengurus pasien. Sisanya harus dilakukan oleh keluarga pasien sendiri. Sebelum mulai bekerja, sebaiknya tentukan dulu cakupan dan tingkat kebersihannya. Saat bersih-bersih, Anda dapat memahami tingkat kebersihan pasien. Ruang lingkupnya juga harus diperjelas. Tempat-tempat yang akan dia lewati setiap hari dan area yang dia gunakan. Dengan cara ini, setelah layanan diberikan, semuanya sudah jelas. Sehingga pasien tidak memiliki ekspektasi dan permintaan yang berlebihan, serta menghindari kesalahpahaman. Ketika perawat memberikan layanan, harus berpikir untuk bekerja sama dengan pasien. Motivasi pasien untuk melakukan kegiatan sederhana sesuai kemampuan mereka. Seperti melakukan aktivitas sehari-hari supaya fisik dan pikirannya terlatih. Fungsi perawat adalah selain membantu pasien menjaga kualitas hidup yang baik, perlu juga mempertimbangkan apakah keluarga atau pasien mampu melakukan kegiatan sederhana, seperti membersihkan meja dan lain-lain. Anda dapat menggunakan tindakan semacam ini untuk olahraga ringan pasien. Dengan cara ini, jika suatu saat perawat dihentikan, lingkungan rumah tidak lagi berantakan. Ketidakjelasan cakupan layanan dari perawat rumahan menyebabkan kesalahpahaman antara pasien dan perawat.
Ini adalah salah satu masalah utama dalam layanan. Oleh karena itu, pasien harus memiliki harapan yang wajar dalam ruang lingkup dan frekuensi layanan yang telah ditetapkan. Dan perawat dapat memenuhi kebutuhan ini, baru bisa disebut pelayanan yang baik. Cakupan layanan ditentukan karena kekhawatiran bahwa pasien akan meminta layanan tambahan. Semua layanan tambahan yang diminta harus melewati evaluasi dan persetujuan dari tim unit perawatan jangka panjang sebelum dapat diterapkan. Yang paling repot adalah, banyak masalah terjadi di aspek makanan. Sebelum bertindak, perawat akan meminta persetujuan pasien terlebih dahulu. Meski telah melaksanakan tugasnya, mungkin saat melayani pasien, ia melakukan sesuatu yang merugikan pasien dan menimbulkan kesalahpahaman. Saat hal ini terjadi, kedua pihak akan berada di posisi tidak enak. Pasien mungkin akan meminta perawat diganti atau menghentikan layanan. Keamanan lingkungan rumah. Bagaimana kami membantu pasien menciptakan lingkungan rumah yang aman? Banyak pasien tidak memahami kebutuhan mereka dan tidak menyadari apakah lingkungan rumahnya berpotensi membuatnya jatuh atau terluka. Oleh karena itu, saat perawat rumahan mengurus pekerjaan rumah, ia akan mengevaluasi lingkungan rumah pasien atau memeriksa apakah ada kebutuhan lain di rumah pasien. Saat mengamankan lingkungan rumah, kami akan menggunakan beberapa alat bantu atau pencahayaan sederhana, memperbaiki lingkungan di sekitar pasien, misalnya menggunakan perlengkapan pelindung seperti pegangan tangan, bantalan anti-selip, dan sistem bantuan darurat. Sistem bantuan darurat ini menggunakan telepon atau gelang bantu. Ketika pasien jatuh atau sakit, tim terkait dapat segera mengetahuinya, dan mereka dapat langsung melapor ke kontak darurat. Pencahayaan yang cukup sangat penting. Banyak pasien mungkin tinggal sendiri atau keluarga mereka bekerja dan jarang di rumah. Oleh karena itu, pasien lansia ingin menghemat listrik dan uang. Seringkali lampu dimatikan dan kabelnya rusak sehingga mengakibatkan penerangan di rumah kurang. Akibatnya, ia bisa terjatuh. Bagian lainnya adalah informasi kontak darurat. Beberapa lansia yang pikun atau menderita demensia sering kesulitan menemukan telepon atau orang mereka cari. Jika kami meletakkan telepon darurat ini di tempat yang mudah dilihat, dijangkau, serta tidak mudah hilang, jika ada masalah, pasien dapat segera menghubungi kontak darurat. Selain itu, sumber api, peralatan listrik, dan peralatan lainnya harus digunakan dengan benar, khususnya peralatan listrik. Pasien lansia sering lupa atau tidak sengaja menyentuhnya sehingga menimbulkan kebakaran. Atau saat musim dingin, mereka sering lupa mematikan pemanas ruangan. Pemanas ruangan terus menyala 24 jam non-stop. Hal ini mudah menyebabkan konslet. Oleh karena itu, saat merawat pasien lansia, kita juga harus mengingatkan mereka cara penggunaan, hal yang harus diperhatikan, dan keamanan peralatan listrik. Selanjutnya, belilah sepasang sandal yang nyaman dan tidak licin atau anti-slip, supaya lebih aman saat berjalan. Karena di Taiwan sering terjadi gempa bumi, lakukanlah pencegahan barang jatuh. Perhatikanlah rumah pasien bila ada benda besar di atas lemari, pastikan benda tersebut tidak mudah bergeser. Pertimbangkanlah apakah benda itu mungkin jatuh saat gempa. Selanjutnya, kurangi risiko penularan penyakit di keluarga pasien. Kita lebih memperhatikan kebersihan peralatan dan barang, tapi lebih sering mengabaikan kemungkinan infeksi kuman. Oleh karena itu, dalam mengurus pekerjaan rumah, kita juga harus memahami metode disinfeksi pasien, dan memahami apakah pasien menitik beratkan disinfeksi kuman atau tidak. Demi mencegah dan mengurangi kemungkinan infeksi kuman, ketika mengurus pekerjaan rumah, kita harus membimbing pasien untuk sering cuci tangan atau memakai masker. Perawat harus memakai sarung tangan saat melakukan pekerjaan rumah. Saat membersihkan rumah, disinfeksi secara berkala. Apalagi pada masa pandemi, pasien atau keluarganya bisa saja membawa kuman dari luar. Oleh karena itu, disinfeksi harus sering dilakukan. Selain itu, kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsa makanan dan cara menyimpannya. Setelah makan, beberapa lansia meletakkan sisa makanan di atas meja begitu saja, dan menutupnya dengan piring atau tutup transparan biasa.
Hal ini akan membuat bakteri berkembang biak. Oleh karena itu, sarankan pasien untuk menutup sisa makanan dengan plastik elastis dan menyimpannya di kulkas. Kita juga harus memperhatikan kebersihan peralatan pasien. Mungkin ada pasien yang menggunakan respirator. Jika dia menggunakan respirator, bersihkan dan disinfeksi secara berkala. Selain itu, obat atau jarum suntik orang tua, beberapa pasien akan menyuntik sendiri insulin di rumah. Dan mereka membuang jarum insulin langsung ke tempat sampah. Jarum ini mungkin terkontaminasi darah pasien, mungkin menyebabkan perawat atau anggota keluarga lainnya tertusuk jarum saat bersih-bersih, dan juga menyebabkan masalah infeksi. Karena itu, Anda harus memperhatikan saat pasien membuang obat dan jarum suntik tersebut. Prinsip dasar pekerjaan rumah. Wajib mengkonfirmasi program layanan dan isi pekerjaan. Isi dan program layanan ini harus dilakukan sesuai dengan kontrak layanan. Seperti disebutkan sebelumnya, ruang lingkup dan layanan kebersihan perlu ditetapkan dengan jelas. Jadi, setelah menandatangani kontrak, Anda juga harus tahu dengan jelas apakah waktu bekerja sesuai dengan kontrak. Selain itu, sebelum memberikan layanan, Anda perlu mengkonfirmasi kebiasaan hidup dan kebutuhan pasien. Misalnya, yang dibutuhkan pasien adalah persiapan makanan, lingkungan bersih, belanja, dan lain-lain. Hal ini juga harus ditandatangani dengan jelas dalam kontrak. Selain itu, perawat harus mengetahui barang pasien apa saja yang butuh dibersihkan. Kita juga perlu tahu apakah alat milik pasien di rumah sudah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, saat membersihkan kamar mandi, apakah ada spons, sikat, lap, dan perlengkapan kebersihan lainnya. Kita bisa bertanya di mana letak barang-barang tersebut sebelum melakukan perawatan, sehingga tidak buang-buang waktu dan ribet mencarinya. Waktu dan frekuensi pelayanan perawat, entah itu setiap hari atau minggu, harus jelas. Kontrak layanan dan frekuensi perawatan akan dievaluasi oleh asisten direktur Pusat Manajemen Perawatan Jangka Panjang sebelum ditandatangani oleh supervisor layanan rumah. Sebelum tanda tangan kontrak, perlu diketahui apakah semua kebutuhan pasien sesuai dengan ketetapan Pusat Manajemen Perawatan Jangka Panjang. Jika tidak, supervisor akan membantu menjelaskan isi layanan dan membantu pendaftaran. Pekerjaan perawat rumahan termasuk bersih-bersih dan mencuci baju, sehingga Anda harus bisa mengatur waktu. Anda juga harus memastikan ruangan mana saja yang memang wajib dibersihkan, apakah termasuk ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan lain-lain. Anda sebagai perawat harus menjelaskan kepada pasien dan keluarganya bahwa Anda hanya merawat pasien. Jadi, Anda hanya membersihkan ruangan pribadi pasien. Saat bekerja, Anda akan datang dan pulang tepat waktu. Jika Anda terlambat datang, Anda harus memberitahu pasien sebelumnya. Kebanyakan pasien memiliki kebutuhan dan ekspektasi terhadap perawat. Bahkan mereka mulai menunggu sebelum waktunya. Tidak ada pemberitahuan awal dan waktu kerja yang tidak stabil menyebabkan tidak ada orang yang menyiapkan makanan mereka dan beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan dengan semestinya. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan kebutuhan hidup pasien. Seperti bagaimana ia ingin membersihkan pakaiannya atau bagaimana caranya berberes dan lain-lain. Keseluruhan proses sebisa mungkin menyesuaikan kebiasaan pasien. Perawat harus menyiapkan sandal, perlengkapan kerja, dan sarung tangan sendiri karena ini merupakan barang pribadi mereka. Jadi, keluarga pasien tidak perlu menyediakannya. Waktu layanan dalam sehari, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, kapan selesainya, dan lain-lain, kita harus memberitahunya dengan jelas dan mencatatnya di formulir. Dengan begitu, pasien dapat mengetahui apakah waktu dan program kerja kita sesuai dengan kontrak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman satu sama lain. Mari kita bahas bab 3, isi dan standar pekerjaan rumah. Pertama-tama adalah perencanaan prosedur kerja. Saat merencanakan prosedur kerja, kita harus mengetahui apakah pasien tinggal sendiri atau bersama keluarganya. Saat sampai di rumah pasien, kita harus bertanya kabarnya. Kenapa kita harus bertanya? Yaitu untuk mengingatkan pasien bahwa Anda akan membantunya dan membangun hubungan yang baik dengannya. Di rumah pasien tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan siapapun, sehingga kedatangan Anda ke sana baginya merupakan sarana terbaik untuk melepas sepi.
Oleh karena itu, kami berharap perawat dapat memperhatikan pasien maupun keluarganya saat melakukan tugasnya. Selain bertanya kabar, konfirmasikan program dan isi layanan dengan pasien, lalu isi dan tanda tangani catatannya. Selama proses layanan, pahami kesehatan pasien dan perhatikan apakah ada kelainan dalam cara bicara dan tindakan mereka. Jika ada sesuatu yang tidak normal, harus dilaporkan tepat waktu. Laporkan kepada keluarga pasien atau supervisor Anda. Setelah layanan selesai, isi catatan dan tanda tangani. Jangan lupa konfirmasikan dengan pasien apakah pelayanan kita di hari itu telah sesuai dengan kebutuhan dan harapannya atau malah melanggar sesuatu. Selain itu, saat bersih-bersih, jaga agar lantai tetap bersih dan kering agar pasien tidak terpeleset. Setelah selesai bekerja dan menandatangani catatan layanan, ucapkan selamat tinggal kepada pasien dan ingatkan dia waktu kedatanganmu berikutnya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang kebersihan lingkungan. Untuk lingkungan yang bersih, Anda harus memperhatikan cara membersihkan dan mengikuti kebiasaan pasien. Disarankan untuk tidak mengubahnya. Proses membersihkan harus dari atas ke bawah, dalam ke luar, susah ke mudah, besar ke kecil, kering ke basah. Membersihkan dari atas ke bawah, mungkin Anda akan membersihkan meja atau lemari yang berdebu atau kotor. Jadi, bersihkan permukaan atas meja atau lemari terlebih dahulu sebelum membersihkan lantai, supaya tidak usah kerja 2 kali. Dari dalam keluar, maksudnya saat kita bersih-bersih, kita dapat mulai dari dalam toilet baru membersihkan bagian luarnya. Dari susah ke mudah, biasanya saat berberes, kita akan menyelesaikan pekerjaan yang lebih susah dan lama diselesaikan, karena pekerjaan yang mudah lebih cepat dikerjakan. Jadi sebaiknya Anda melakukan yang susah dulu baru mengerjakan yang mudah, supaya dapat mengontrol waktu dengan baik. Yang dimaksud dari besar ke kecil adalah bersihkan dulu tempat yang besar, baru detailnya. Anda dapat mengingatkan pasien di mana letak remote TV dan barang-barang kecil lainnya sehingga ia tahu di mana untuk mencarinya. Dari basah ke kering. Maksudnya adalah beberapa permukaan meja hanya dapat dibersihkan dengan lap kering. Debu yang berjatuhan di lantai harus dilap menggunakan lap basah. Saat Anda berberes, sekalian ingatkan pasien untuk duduk diam di tempat yang aman, misalnya di kursi. Jangan sampai ia berseliweran dan terpeleset lap basah. Jagalah keamanan pasien. Seringkali, saat datang untuk pertama kalinya, perawat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan pasien. Setelah pasien tahu bahwa perawat akan mengikuti prosedur, ia akan menerima kehadiran perawat dan bersedia mengerti prosedur yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan saat berberes, perhatikan untuk tidak memanjat dan meletakkan tangan Anda di sela-sela pintu dan jendela. Jika terlalu tinggi, Anda bisa menggunakan gagang tambahan untuk membersihkannya. Hal lain yang harus diperhatikan adalah perawat tidak menyediakan layanan bersih-bersih besar tahun baru. Selain itu, peralatan bersih-bersih disediakan oleh pasien, dan hanya barang pribadi seperti sandal dan sarung tangan yang dibawa oleh perawat. Untuk dapur, akan ada beberapa situasi khusus yang perlu diketahui, seperti apakah pasien memiliki peralatan makan yang butuh dicuci. Setelah makan, saluran air di wastafel dan lantai dapur harus dibersihkan. Saat mencuci piring, mungkin air akan menyiprat ke lantai, atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan lantai licin. Kita harus membersihkannya. Kita juga harus mengingatkan pasien untuk menutup makanan sisa dengan baik dan menyimpannya ke kulkas bila ada, serta membuang sampah. Selanjutnya adalah memilah sampah. Pasien lansia kebanyakan kurang memahami memilah sampah, misalnya sampah daur ulang dan sampah dapur, serta penggunaan kantong sampah khusus. Jadi, kita harus menjelaskan kepada pasien lansia plastik sampah apa yang biasa ia gunakan, atau caranya memilah sampah. Kita bisa melihat tong sampah miliknya dan melihat apakah ia menggunakan plastik sampah. Bila pasien merasa tidak perlu untuk menggunakan plastik sampah khusus, Anda harus menjelaskan kepadanya hal berikut ini. Bantulah pasien memilah sampah menjadi 2, sampah basah dan sampah dapur. Sampah dapur dapat dibagi menjadi 2, yaitu sisa makanan untuk makanan babi dan pupuk kompos.
Ingatkan pasien supaya memilah sampahnya setelah makan sehingga tidak didenda. Saat membuang sampah makanan, ingatkan pasien untuk meniriskan airnya terlebih dahulu. Lalu pisahkan kulit buah keras, seperti nanas atau kelapa, ampas, seperti teh, kopi, obat, biji buah atau cangkang, seperti telur, udang, kepiting, untuk pupuk kompos. Bila ia masih saja kesulitan, kita harus sebisa mungkin membantunya dan mengingatkannya. Juga ada sampah daur ulang. Sekarang masih ada beberapa pasien lansia yang menumpuk kardus dan botol di rumahnya. Barang-barang ini mungkin tidak terlalu penting baginya, namun ia sayang untuk membuangnya. Kita dapat menyarankan pasien untuk memberikannya kepada mobil daur ulang supaya rumahnya terlihat sedikit lebih rapi. Ada juga sampah plastik, kresek, dan lain-lain harus dipisah dan dibuang secara berkala. Kita harus mengingatkan pasien untuk membuang sampah basah, sampah dapur, dan sampah daur ulang. Begitu waktunya tiba, harus dibuang. Bahkan, kita dapat menempel jadwal buang sampah di tempat yang terlihat. Kita perlu membantu pasien merencanakan menu makanan. Rancangan menu harus menyesuaikan kebutuhan pasien. Misalnya, sedikit garam, sedikit minyak, serta kadar gula harus diperhatikan. Dengan begini, Anda dapat memahami selera pasien dan makanan kesukaan mereka. Kemudian, rancang menu menyesuaikan makanan favoritnya dan tambahkan bahan makanan bergizi. Selain itu, fungsi indera pengecap pasien akan terus menurun. Untuk membangkitkan nafsu makannya, kita harus memperhatikan kesediaannya untuk makan. Jika dia mau makan, tambahkan makanan dia yang suka untuk menariknya. Kita juga dapat mengatur jadwal makan dan cemilan menyesuaikan jam makan mereka. Cara memasak menyesuaikan kebutuhan pasien, tapi jangan masak sampai terlalu lembek meskipun pasien susah mengunyah. Gunakan teknik memotong supaya makanan lebih mudah dikunyah. Bumbu juga harus rendah garam dan minyak, serta kontrol asupan gula. Membantu pasien makan. Perhatikan apakah pasien perlu disuapi atau tidak. Apakah ia sering batuk atau postur duduknya salah. Jika tersedak, perhatikan masalah yang mungkin terjadi selanjutnya, seperti pneumonia. Karena itu, biarkan pasien pelan-pelan makan meskipun berantakan. Usahakan mereka makan dalam kondisi aman, nyaman, dan lancar. Saat berbelanja. Saat berbelanja makanan dan kebutuhan sehari-hari, perhatikan lokasi belanja dan tokonya. Soal makanan, perhatikan kesegaran dan tanggal kadaluarsanya. Sebenarnya, kebutuhan masing-masing pasien berbeda. Kami berharap perawat dapat memenuhi kebutuhan pasien. Layanan belanja yang termasuk dalam manfaat dan standar pembayaran baru perawatan jangka panjang 2.0 tahun 2018, yaitu membantu pasien belanja sekaligus mengantarkannya ke rumah. Belanjaan ini termasuk makanan, barang kebutuhan sehari-hari, obat, pengiriman pos, perlengkapan tambahan, pakaian, laundry, dan lain-lain. Item yang disebutkan di atas harus merupakan kebutuhan pasien. Jika anggota keluarga lain ikut-ikutan menitipkan belanjanya, manfaat perawatan akan berkurang dan kebutuhan pasien akan meningkat. Anda dapat merujuk pada peraturan terbaru, manfaat dan standar pembayaran perawatan jangka panjang. Bila saat belanja butuh waktu tambahan untuk transportasi, maka pasien dan keluarganya yang akan menanggung tambahan biaya. Selain itu, setelah berbelanja, Anda harus memberikan struk kepada pasien atau keluarganya. Catat dengan jelas berapa barang yang Anda belanjakan dan apa yang Anda beli. Beritahu keluarga dan beritahu pasien barang apa yang mereka beli hari ini. Yang terpenting adalah menghitung uang. Perhatikan apakah kurang. Jika demikian, jelaskan mengapa uangnya kurang untuk mencegah kesalahpahaman. Selanjutnya adalah mencuci baju. Perhatikan saat mencuci pakaian, rendam bagian pakaian yang kotor dengan air sebelum dicuci. Misalnya, pasien mungkin buang air di celana dan meninggalkan noda di pakaiannya. Kalau begitu, rendam dalam air hangat selama 20 hingga 30 menit. Cuci dengan deterjen atau amonia, lalu jemur. Jika pasien meninggalkan noda darah, Anda dapat menguceknya dengan deterjen, lalu rendam. Saat mencuci pakaian,
Kami menggunakan mesin cuci sebagai metode utama. Tetapi beberapa pasien menggunakan pakaian yang lebih banyak dan lebih tebal di musim dingin. Dia mungkin merasa bahwa tidak perlu mencuci semuanya sekaligus. Bila begini, bantu cuci pakaian dalamnya dulu. Kalau cuma 2 atau 3 potong pakaian, cuci saja dengan tangan. Jika pasien tidak memiliki mesin cuci di rumah dan pakaiannya tipis, silahkan cuci dengan tangan. Namun, jika jumlah pakaian sangat banyak, gunakan mesin cuci koin di luar. Jika Anda melihat kotoran atau kotoran pada pakaian pasien, kenakan sarung tangan dulu sebelum membersihkannya. Sebenarnya, cucian dapat dipisah-pisah menurut jenis dan warnanya. Tetapi, jika para tetua merasa bahwa cara ini boros air dan listrik, ikuti saja kemauannya. Selanjutnya adalah layanan pembukuan dan tagihan. Membantu pasien menulis surat atau mengisikan formulir. Misalnya, membantu pasien mengisi formulir pendaftaran tunjangan, formulir kualifikasi, atau perawatan medis. Atau ketika membantu mengirim sesuatu ke kantor pos, Anda juga dapat membantu mengisi data pasien. Saat Anda tidak bisa keluar, lakukanlah pembukuan dan catat tagihan. Tetapi, tolong perhatikan, beberapa pasien ingin kita membantunya menarik uang dari bank atau kantor pos dan mengambil tunjangan hidup dari pemerintah. Bagian ini sebaiknya dibantu oleh keluarga pasien untuk menghindari kesalahpahaman tentang uang. Selain itu, beberapa pasien memiliki ingatan yang buruk. Ia lupa telah mengambil uang sebelumnya dan bingung kenapa saldonya berkurang. Saat ini, jika perawat pernah membantunya menarik uang, pasien akan kebingungan sehingga timbul kesalahpahaman. Oleh karena itu, saat bertugas, ketika pasien perlu uang, perawat harus mengantar pasien ke kantor pos atau bank untuk membantunya mengisi informasi. Pasien sendiri yang harus menyerahkan slip ke kantor untuk menarik uang. Sebisa mungkin, jangan gantikan mereka menarik uang. Hal yang sama berlaku untuk kartu kredit. Jangan gunakan kartu kredit pasien, karena tidak ada pihak keluarga pasien yang melihatmu. Hal itu juga dapat menyebabkan kesalahpahaman antara perawat, pasien, dan keluarganya. Jika Anda diminta untuk membayar sebuah tagihan, hitunglah jumlah yang harus dibayar. Setelah keluarga atau pasien memberikan uang, bantulah membayarnya. Jangan ambil uang lebih. Berikan kembalian, kwitansi pembayaran, dan kertas tagihan kepada pasien atau keluarganya. Selanjutnya adalah dukungan dan perhatian. Bagian ini membahas tentang cara memberikan dukungan dan perawatan psikologis kepada pasien. Kita harus memahami kebutuhan pasien. Seringkali, pasien sebenarnya hanya ingin didengarkan. Karena banyak pasien hanya tinggal di rumah sendirian dan keluarganya jarang pulang. Sehingga ia tidak memiliki teman curhat. Oleh karena itu, mereka berharap dapat berbagi tentang suasana hatinya kepada perawat. Dan beberapa perawat dapat memahami dan mendukungnya. Perlu diingat bahwa perawat tidak dapat menganggap dirinya sebagai pengganti keluarga pasien. Ketika pasien melampiaskan emosinya, mereka mungkin hanya ingin didengarkan. Jika perawat memberikan anjuran yang tepat, sekaligus mendukung dan memperhatikannya, hal itu akan membawa dampak positif bagi pasien. Tapi, jika perawat menanggapinya dengan negatif, bahkan sampai terjadi kesalahpahaman antara pasien dan keluarganya, dan nasihat yang diberikan perawat malah merusak hubungan mereka. Jadi, saran saya, saat pasien bercerita, kita harus memberikan dukungan positif dan motivasi kepada pasien. Tetapi, jangan memberikan terlalu banyak nasihat. Banyak nasihat itu baik, jika itu benar dan positif. Mungkin hubungan pasien dengan keluarganya akan berangsur-angsur membaik. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, sebaliknya, hal itu akan mempengaruhi hubungannya dengan keluarganya. Selanjutnya adalah layanan rekreasi. Waktu interaksi perawat dengan pasien termasuk banyak. Misalnya, perawat bertugas selama 3-4 jam. Mungkin dia tidak menggunakan seluruh waktunya hanya untuk bersih-bersih dan memasak. Di waktu senggang, perawat dapat mengajak pasien mengobrol, jalan-jalan, membaca, dan lain-lain. Saat mengobrol dengan pasien, bahaslah topik yang ia suka. Selain itu, jangan sampai mempengaruhi suasana hatinya. Misalnya, jangan diskusikan hal atau orang yang ia tidak ingin ungkiti. Sebagian perawat sangat pandai berbicara, jadi
Mereka mengerti bagaimana pasien ingin ditanggapi. Cari tahu minat pasien dan bahas hal tersebut dengannya. Saat mengantar pasien jalan-jalan, perhatikan keamanan dan ketebalan baju yang sesuai. Berikutnya adalah mendampingi pasien berobat. Saat mendampingi pasien berobat, kita harus memastikan waktu janji ke dokter dan program kontrolnya. Bila pasien tiba-tiba tidak enak badan, beritahu supervisor Anda dan keluarganya. Biarlah keluarga pasien memahami situasi pasien sebelum menemani mereka ke dokter. Jika anggota keluarga penerima perawatan tidak membalas tepat waktu, ketahui kondisi pasien biasanya dan tempat di mana ia bisa berobat. Selain situasi darurat tersebut, Anda juga harus memperhatikan kontrol dokter. Apakah waktu kontrol sesuai dengan formulirnya? Apakah kartu ASKES, kartu penyakit berat, formulir janji temu, kartu identitas, data lembar pemeriksaan semuanya sudah dibawa? Saat merawat pasien di rumah, Anda dapat mencari tahu lokasi KTP pasien dan dokumen terkait lainnya. Dan mengingatkan pasien di mana harus meletakkan dokumen pentingnya di tempat yang sama setiap kali pulang berobat. Agar tidak kelabakan mencarinya jika terjadi keadaan darurat. Saat mengantar pasien berobat, berdirilah di sampingnya. Saat mendaftar atau membayar, temani pasien membayar. Jangan suruh pasien mendaftar dan membayar sendiri. Saat berobat, sebisa mungkin gunakan taksi. Sekarang, juga banyak pasien yang naik mini khusus untuk berobat. Biaya transportasi ditanggung oleh pasien atau keluarganya. Hindari mengantar pasien berobat dengan kendaraan pribadi. Bila di perjalanan terjadi kecelakaan, kita yang akan bertanggung jawab dan mempengaruhi kehidupan pasien. Terakhir, keselamatan saat bekerja. Bagian dari keselamatan saat bekerja, harus memahami latar belakang pasien dan melindungi keselamatan mereka sendiri. Ada juga prosedur pelaporan dan penanganan kecelakaan. Selain itu, tidak melayani permintaan di luar kontrak dan program kerja tidak dapat diubah sesuka hati, dan memiliki kewaspadaan yang tinggi. Memahami latar belakang pasien sama dengan memahami kondisi pasien, mengenal keluarganya, dan lain-lain. Mungkin, keluarga pasien memiliki kondisi yang tidak biasa, perawat juga harus memperhatikan keselamatannya sendiri. Atau mungkin rumah pasien berada di tempat rawan, kita dapat menyarankan pasien untuk dirawat oleh perawat laki-laki. Kita sering mendapat laporan tentang situasi saat hubungan perawat dan keluarga pasien tidak harmonis, bahkan sampai terjadi konflik. Maka perawat harus segera melapor. Mungkin pasien melakukan KDRT atau keadaan rumahnya tidak aman. Kalaupun ada tikus, serangga, dan semut, bisa lapor lebih awal. Jika ada petugas pengawas atau unit terkait yang dapat membantu, maka akan berdampak baik kepada ruang dan kualitas hidup pasien. Tidak melayani permintaan tambahan di luar kontrak kerja. Sebenarnya, saat perawat datang ke rumah, pasien sering memiliki permintaan tambahan. Beberapa perawat akan berpikir, tidak apa-apa, lagi pula masih ada waktu. Pelayanan tambahan ini tanpa disadari akan mempengaruhi hubungan keduanya. Misalnya, perawat merasa permintaan pasien sepele dan masih ada sisa waktu, jadi ia membantunya. Namun, bila suatu saat mereka memanggil perawat lain, atau perawat tidak sadar bahwa permintaan pasien ternyata melewati batas layanan, hal ini akan menyebabkan pasien dan keluarganya memiliki ekspektasi berlebih. Selanjutnya adalah kewaspadaan diri yang tinggi. Saat merawat pasien, akan terjadi beberapa situasi yang harus diperhatikan, terutama saat kesehatan pasien tidak stabil. Perawat harus mencari tahu sebabnya, tidak boleh mengabaikannya. Selain itu, bila pasien diperlakukan tidak baik oleh keluarganya, perawat harus segera melapor ke supervisor layanan rumah, supaya ia memahami kondisi dan mencari tahu sebabnya. Kita juga tidak boleh sesuka hati mengubah program layanan, karena bila program yang kita jalankan tidak sesuai kontrak, sama saja dengan menyalahi kontrak layanan. Menjadi perawat merupakan sesuatu yang kompleks karena berhubungan dengan banyak orang. Karena itu, jangan lupa untuk menjaga keselamatan diri. Berikut adalah contoh kasus. Waktunya kalian berpikir. Seorang nenek 75 tahun menggunakan kursi roda dan gerakannya terbatas. Dia membutuhkan bantuan untuk pergi ke toilet.
Waktu pelayanan dari jam 2 sampai jam 5.30 sore. Apa saja yang harus dilakukan perawat? Program layanan termasuk membantunya mandi, makan, beberes, dan mengantarnya jalan-jalan. Bagaimana cara mengatur jadwalnya? Kita dapat mencari tahu apa kebutuhan pasien. Selain itu, program lainnya dapat dipikirkan. Misalnya, jam 2 sampai jam 5.30 sore, jam 5, Anda harus mulai menyiapkan makan malam. Urusan beberes dapat dilakukan sebelum jam makan. Jalan-jalan keluar dapat dilakukan pukul 2 hingga 3 sore. Lalu mandikan pasien atau membiarkannya istirahat dulu. Saat pasien beristirahat, Anda dapat beberes. Atau bila pasien ingin mandi dulu, Anda dapat membantunya. Sebenarnya, jadwal kerja diatur berdasarkan kebutuhan pasien, supaya lebih bisa diterima dan kualitas hidup tetap terjaga. Contoh berikutnya adalah analisa kasus. Kasusnya adalah seorang nenek 81 tahun dan suaminya yang berumur 88 tahun serta menderita demensia. Keduanya tinggal bersama dan anak-anak mereka hanya dapat berkunjung saat libur karena sibuk kerja. Mereka berdua rawan jatuh karena penurunan fungsi tubuh. Menurut kontrak layanan, perawat akan membantu mereka berbelanja, menyiapkan makanan, dan beberes rumah, termasuk mencuci pakaian dan merapikan ruangan. Waktu layanan harian adalah 2 jam. Bagaimana cara mengatur waktunya? Mereka berdua adalah pasangan suami istri. Apakah si istri dihitung sebagai keluarga yang memiliki bagian bersih-bersihnya sendiri? Hal pertama yang diketahui adalah waktu makan pasien. Jika waktu makan diinginkan adalah siang hari, perawat harus datang sebelum waktu makan. Hanya dengan cara ini, perawat dapat sekalian membeli bahan makanan, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Selama pasien makan, Anda dapat menggunakan waktu ini untuk beberes. Selanjutnya, ketika mereka hidup bersama sebagai pasutri, apakah Anda akan membersihkan semuanya? Lihatlah layanan perawat rumahan jangka panjang 2.0 serta manfaat dan standar pembayarannya jika pasien tidak hidup sendiri dan berbagi ruangan dengan keluarganya. Maka jumlah manfaat akan berkurang dan beban pasien bertambah. Sang suami harus menjaga kesehatannya. Jika ia sakit, perawat harus lapor ke supervisor untuk membantu merujuk ke rumah sakit dan menyelesaikan sumber daya bantuan. Kelas selesai. Terima kasih semua.